Halo Pak Antono dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Filipus Gilbert Kurniawan. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan tahun 2019 Universitas Machung. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan analisis terhadap artikel-artikel yang telah saya pilih yang tentunya sedang hangat terjadi belakangan ini di Indonesia. Dan di sini saya telah memilih 4 artikel dan beberapa artikel pendukung lainnya yang saya dapatkan dari website CNN Indonesia. Dan yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Keempat artikel tersebut diantaranya adalah kasus pembubaran FPI, kasus Gisel mengenai video asusila, kasus WNI lecehkan lagu Indonesia Raya, dan juga kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial. Keempat artikel tersebut akan saya bahas dan akan saya jelaskan secara kritis menggunakan sudut pandang dari kacamata kelima sila Pancasila. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan artikel yang pertama. Maraknya persoalan kebangsaan serta fenomena sosial yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia yang bertentangan dengan kelima sila Pancasila seringkali kita jumpai belakangan ini. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini sekalipun, sama sekali tidak meluputkan akan rentan terjadinya peristiwa-peristiwa yang sangat mencoreng nilai-nilai dan visi serta misi dari Pancasila. Pada artikel yang pertama, yaitu mengenai kasus pembubaran FPI, dalam artikel tersebut dibahas bahwa tepat pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020 kemarin, secara resmi organisasi masyarakat yang bernama Front Pembela Islam dibubarkan oleh pemerintah melalui surat keputusan bersama atau SKB. Terdapat berbagai alasan dan penyebab yang melatar belakangi pembubaran FPI tersebut, seperti terlibat tindak pidana terorisme, kemudian beberapa anggota dan bahkan ketuanya seringkali melanggar ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Dan yang paling parah adalah ketika seorang Habib Rizik Syihab, yaitu mantan pemimpin dari FPI, tersandung kasus dugaan chat mesum dengan seorang perempuan yang bernama Firza Hussein. Namun, yang ingin saya garis besari di sini adalah sebagaimana organisasi masyarakat FPI yang notabene sangat jelas merupakan organisasi masyarakat yang berbau agama seharusnya bisa menjadi contoh sebagaimana manusia Indonesia yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai kasus serta riwayat masa lalu dari FPI acap kali tidak menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara kita, yakni Pancasila. Sehingga bagaimana bisa sebuah ormas yang membawa nama agama namun perbuatan dan tindakannya tidak mencerminkan sebagaimana nilai-nilai keagamaan dan nilai ketuhanan. Sifat ketuhanan setiap agama memiliki satu sifat yang tunggal, yaitu cinta kasih, yang menjadi salah satu nilai substansi dari sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian artikel yang kedua, yaitu artikel yang membahas tentang kasus terjeratnya seorang artis yang bernama Gisela Anastasia atas dugaan terhadap kasus video asusila. Pada artikel ini, saya akan mencoba untuk menghubungkan dengan menggunakan kacamata Pancasila, sila yang kedua. Menurut artikel tersebut, di sini seorang Gisel menjadi korban dan seharusnya tidak jatuh di hukuman yang begitu berat. Karena pada dasarnya, perekaman video tersebut adalah dengan tujuan untuk penggunaan pribadi yang ia simpan, kemudian diumbar ke publik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga menurut saya, melalui peristiwa ini telah terjadi tindakan nilai ketidakadilan terhadap sesama manusia. Tapi tidak bisa berhenti di situ saja. Tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan Gisel ini juga mencoreng dari sila kedua Pancasila dengan melakukan perbuatan yang sangat tidak beradab. Gisel sangat jelas telah melakukan perselingkuhan dan bahkan melakukan hubungan intim dengan orang lain yang notabene bukan merupakan suaminya. Padahal pada saat itu Gisel masih berstatus sah sebagai istri dari Gading Martin. Dapat saya simpulkan bahwa kasus Gisel ini jelas melanggar nilai dan norma dari sila Pancasila kedua. Karena dalam perspektif filosofis, kemanusiaan tidak bisa lepas dari harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dan juga dalam perspektif kemanusiaan, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam arti lain, tidak ada kelas dan tidak ada pembeda. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan artikel yang ketiga. Artikel ini membahas tentang dua warga negara Indonesia yang berada di Cianjur, Indonesia, dan yang satu lagi berada di Malaysia yang memparodikan lagu Indonesia Raya. Mereka menjadi tersangka atas kasus parodi lagu Indonesia Raya. Video parodi lagu Indonesia Raya diunggah di akun YouTube yang bernama MY ASEAN.
Video tersebut memuat lagu Indonesia Raya dengan lirik yang berisikan ejekan yang menghina dan melecehkan bangsa Indonesia. Serta isi dalam video tersebut memperlihatkan seekor ayam dengan segala atribut yang menyerupai Garuda Pancasila. Dan lebih fatalnya adalah pelaku dari perbuatan tidak terpuji tersebut ternyata masih di bawah umur. Hingga sampai saat ini kepolisian masih belum menemukan motif pasti di balik pembuatan dan penyebarluasan video tersebut. Tentu saja aksi tersebut menuai banyak kecaman dari netizen dan warganet, sehingga konsekuensi atas perbuatan mereka, kedua bocah tersebut dijerat dengan pasal Undang-Undang Anak. Apa yang telah kedua orang tersebut perbuat tentu saja telah mencoreng butir-butir pengamalan Pancasila Persatuan Indonesia. Bisa kita lihat bersama bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sifat nasionalisme dan juga cinta tanah air. Sehingga bagaimana bisa sebuah lagu kebangsaan negara Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang dan perjuangan yang sangat keras demi menciptakannya dilecehkan begitu saja dan disalahkan dan disalahgunakan oleh seorang warga negara Indonesia sendiri, alias tempat di mana mereka berasal dan di mana mereka lahir. Dan pada artikel yang terakhir, artikel ini membahas tentang kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial. Dilansir pada CNN Indonesia, pada hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 telah terjadi kasus korupsi bantuan sosial untuk COVID-19 oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, yaitu Juliari Peter Batubara. Juliari diduga terima fee sebesar 10.000 per paket bantuan sosial penanganan corona. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari tersebut sebagai koruptor dengan dugaan menerima suap dan uang hasil korupsi sebesar 14, miliar rupiah. Melalui contoh fenomena sosial tersebut menunjukkan adanya sebuah tindakan yang bertentangan dan berlawanan dengan nilai-nilai dari Pancasila, terutama sila keempat dan juga sila kelima. Jika kita mengkritisi dengan menggunakan perspektif dari sila keempat Pancasila, kerakyatan tidak akan bisa hidup tanpa dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam segala situasi. Tanpa ada hikmat dan kebijaksanaan, tentu saja semua akan rusak dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Di satu sisi, seharusnya sebagai wakil rakyat yang memiliki hak khusus serta keistimewaan tersendiri, pada hakikatnya seharusnya bisa menggunakan kekuasaan tersebut dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Kemudian jika kita berargumen menggunakan sudut pandang dari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sifat keadilan seharusnya merata kepada semua orang tanpa terkecuali dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan, terutama aspek kehidupan sosial. Maka dari itu, seorang pejabat negara sepatutnya senantiasa memaksimalkan kinerja mereka untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyatnya. Bukannya malah mengutamakan kepentingan pribadi dan melakukan korupsi di tengah situasi pandemi yang sulit ini. Dan pada akhirnya, problematika dan persoalan kehidupan kebangsaan di Indonesia, khususnya terkait relasi antara Pancasila dengan beberapa aspek dan entitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya tidak akan selamanya terjadi, dan saya yakin pasti akan tercipta jalan keluarnya. Niscaya semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi saat ini, dan yang akan terjadi suatu saat nanti, pasti ada jalan keluarnya. Kaitan antara Pancasila dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan kita sehari-hari harus sama didudukkan secara benar, serta harus disamaratakan dalam segala hal. Karena pada dasarnya setiap persoalan yang ada, terutama dalam lingkup persoalan kebangsaan, dasar negara dari suatu negara tersebutlah yang bisa menjadi satu-satunya acuan atau landasan dalam memecahkan setiap kebuntuan dan menemukan jawaban. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya Pancasila lah yang mampu menjadi jawaban serta solusi dan jalan keluar dari setiap persoalan yang ada. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan juga kita sebagai sumber daya manusia yang unggul harus selalu mengedepankan pola pikir yang rasional dan tak lupa untuk selalu berpikir secara kritis dalam menghadapi setiap masalah, serta senantiasa selalu mengamalkan dan memiliki kesadaran akan seberapa besar pentingnya Pancasila adalah kunci dalam mempertahankan esensi dari Pancasila itu sendiri. Jadi,
Kita seharusnya berbangga dan bersyukur karena memiliki ideologi Pancasila dan selalu termotivasi untuk terus berjuang memperkokoh ketahanan ideologi bangsa kita Pancasila. Karena pada dasarnya, salah satu elemen penting dalam menjaga sistem ketahanan nasional dan menjaga sebuah keutuhan bangsa adalah eksistensi dan resistensi dari esensi ideologi bangsa itu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata dari saya, salam Pancasila.